Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, pada hakikatnya tugas jin dan manusia adalah sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap gerak-geriknya senantiasa mengharap keridhaan Allah semata. Sementara setan mengajak manusia supaya berbuat jahat. Baik jin maupun setan, keduanya saling bahu-membahu dan tolong-menolong dalam mengerjakan kebatilan. Dua golongan ini memiliki sifat dan perilaku yang mirip, yaitu sama-sama ingin mengajak manusia kepada keburukan. Keduanya ingin mencapai tujuan bersama, yaitu menyesatkan lebih banyak lagi manusia di muka bumi. Benarkah sifat jin dan setan ada pada diri manusia? Yang pertama kita perlu tahu bahwa syaitan ini merupakan bahagian daripada sifat ya, yang dia itu ada pada dua makhluk, jin dan manusia. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nas, di situ disebut dengan kalimat minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia yang pernah menjadi atau bukan yang ada ya, yang ada kemungkinan dia menjadi syaitan. Karena syaitan ini dari syaitana yang artinya itu sesuatu yang terlaknat ya, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia syaitan. Ini bisa ada pada manusia, juga bisa ada pada jin. Yang ada pada jin ini sebagai mukallaf, sebagai makhluk mukallaf seperti manusia, hanya saja memang kita tidak bisa melihatnya. Dia bisa melihat kita. Dan dia punya golongan yang baik dan ada golongan yang buruk. Golongan yang baiknya disebut sebagai jin muslim, sedangkan yang buruknya itu disebut sebagai syaitan ya. Sifat syaitan yang ada pada jin ini juga terkadang mirip-mirip dengan manusia. Syaitan adalah sifat jelek yang melekat pada setiap makhluk. Jika perbuatan jelek sudah menjadi kebiasaan seseorang, perbuatan itu akan berubah menjadi sifat jelek. Oleh karena itu, jika seseorang mempunyai sifat jelek, maka secara tidak langsung ia sudah menjadi syaitan. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 112. Dan demikianlah untuk setiap nabi, kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Beberapa sifat syaitan yang dimiliki oleh manusia di antaranya adalah takabur. Sifat takabur syaitan ini juga ada pada sebagian diri manusia. Ya, orang-orang yang sudah menganggap dirinya lebih dari orang lain dalam hal harta dan kekayaan. Kedua, sifat syaitan yang ada dalam diri manusia adalah sombong dan keras kepala. Kedua-duanya merupakan sifat iblis, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku selalu menghalangi mereka daripada jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur." Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat syaitan yang biasa dimiliki manusia adalah laknat. Dilaknat lagi tersingkir dan jauh dari kebaikan. Sifat syaitan lainnya adalah memperdaya atau al-gharur. Kemudian sifat menggoda atau al-hams. Sifat syaitan yang ada dalam diri manusia adalah pembohong atau ingkar janji. Tatkala umat Islam bersama Rasulullah berhadapan dengan kaum musyrikin, maka iblis pun menyamar sebagai seorang laki-laki. Lalu iblis berkata kepada orang musyrikin, "Kamu tidak akan kalah hari ini, dan aku adalah penolong kamu." Ketika iblis melihat tentara malaikat, dia pun mundur dan tidak memberi pertolongan kepada tentara musyrikin. Juga telah memungkiri janjinya untuk menolong mereka. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kemenangan kepada tentara Islam. Dalam peperangan tersebut, di sini jelaslah bahwa iblis adalah pembohong dan pemungkir janji.
Sifat syaitan lain adalah menghasut atau nazgh. Nazgh berarti mencerca atau memfitnah, juga bisa bermakna menghasut, membujuk, dan membisikkan percakapan hati yang tiada manfaat dan kebaikan. Ini menunjukkan buruknya dan bahaya daripada sifat-sifat syaitaniyah yang ada pada manusia. Mengganggu orang. Ya, lihat ya. Sifat-sifat syaitan itu dia hobinya mengganggu. Makanya dia mengganggu manusia untuk tidak ibadah. Sahabat yang dicintai Allah, ini gambaran. Jadi ketika seseorang itu dia tidak punya keinginan untuk memberikan kebaikan pada manusia, bahkan menginginkan keburukan pada manusia, maka detik itu dia ada sifat syaitaniyah yang ada di dalam dirinya. Halo, saya Jisong. Dunia dibuat sangat indah, elok, dan penuh warna hingga orang menjadi senang, bahkan mencintai dunia melebihi akhirat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau, dan sesungguhnya Allah akan menyerahkannya kepada kalian dan melihat apa yang akan kalian lakukan. Maka berhati-hatilah kalian pada dunia, dan berhati-hatilah juga pada para wanita, karena fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel datang dari para wanita. Hadis riwayat Muslim. Manusia dibuat berat dalam melaksanakan berbagai kebaikan. Setan terus berupaya memberi bisikan-bisikan yang akan menjadikan manusia berat untuk beribadah, bahkan meninggalkannya. Sahabat yang dicintai Allah, begitulah iblis dan bala tentaranya menyesatkan manusia. Kita sebagai seorang muslim tidak akan selamat dari jerat-jerat iblis, kecuali hanya dengan rahmat Allah.